Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring. Tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 dan 2. Muatan IPS, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Sebagai wujud kecintaan masyarakat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan sebagai bentuk prasasti. Selanjutnya ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari, raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan yang patut dicontoh adalah 1. Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Ketiga, Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha ini berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang patut dicontoh adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Sikap kepahlawanan yang harus kita tiru adalah 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima, Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam ini menjadi pengusaha pertama Kerajaan Demak. Sikap pahlawan yang harus kita patuhi atau contohi adalah menghormati kebebasan beragama dan berani berkata jujur. Muatan IPA, penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk 1. Membantu manusia melihat benda-benda sekitar. 2. Membedakan warna. 3. Melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda-benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan dan dapat juga dibiaskan. Berikut Ibu sajikan percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus. Berikut contoh cahaya yang merambat lurus. Percobaan di atas merupakan percobaan bahwa cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contoh-contoh penerapan cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan cahaya dapat dipantulkan itu bisa kita ketahui pada saat bercermin. Cahaya dapat dipantulkan bisa juga penerapannya pada kaca spion. Contoh penerapan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan bisa dilihat dari percobaan pensil yang dicelupkan ke dalam gelas bening berisi air. Dasar kolam yang terlihat tampak lebih dangkal juga merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Muatan PPKN, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Muatan SBDP. Nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tingkatan bunyi yang tinggi dan ditulis dengan notasi balok. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pada lagu Maju Tak Gentar, Anti bisa melihat tinggi rendahnya nada berdasarkan bulatan hitam di garis para nada. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.